Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan benar, nama saya adalah Boy Yosi Sinurat dengan NIM 220711 010219. Adapun tujuan video kali ini saya buat adalah untuk merevisi nilai saya yang benar berikan agar saya mendapatkan nilai yang lebih layak dan orang tua saya bangga kepada saya. Oke, baiklah, saat ini kita akan masuk ke dalam materi yang pertama, yaitu materi tentang gambaran umum tentang perizinan di bidang bangunan. Nah, teman-teman, kita harus tahu perizinan di bidang bangunan adalah proses administratif yang harus dilalui pemilik dan pengembang untuk mendapatkan izin. Nah, izin yang dimaksud di sini adalah izin resmi sebelum membangun, merenovasi, dan mengubah fungsi bangunan. Tujuannya adalah untuk memastikan pembangunan sesuai dengan tata ruang, standar teknis, dan keselamatan. Saat ini, izin mendirikan bangunan atau kita kenal dengan IMB telah digantikan oleh Persetujuan Bangunan Gedung atau disingkat dengan PBG yang lebih mengedepankan kesesuaian teknis dan efisiensi dalam proses perizinan. Kita masuk ke materi yang kedua, yaitu adalah materi dengan judul Pembangunan Gedung dan Hubungannya dengan Perizinan. Materi ini sangat menarik dibahas. Mengapa? Karena pembangunan gedung sangat terkait dengan perizinan sebagai mekanisme kontrol agar pembangunan sesuai dengan tata ruang dan standar teknis. PBG atau pengganti IMB wajib diperoleh sebelum konstruksi dimulai untuk menjamin keamanan, kepastian hukum, dan keteraturan penataan kota. Selanjutnya, pengawasan selama pembangunan ini juga dilakukan untuk memastikan kesesuaian dengan izin yang diberikan. Saat ini, kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu adalah materi pengurusan izin mendirikan bangunan. Pengurusan PBG melibatkan pengajuan dokumen, seperti surat permohonan, bukti kepemilikan tanah, dan gambar rencana teknis, dan dokumen pendukung lainnya ke dinas terkait. Namun, kita harus tahu dulu nih, apa-apa saja dinas terkait yang dimaksud. Dinas terkait yang dimaksud biasanya Dinas PUPR atau DPMPTSP. Prosesnya melibatkan proses verifikasi dokumen, penilaian teknis, pembayaran retribusi, dan penerbitan izin. Nah, teman-teman, sistem pengajuan kini terintegrasi secara elektronik melalui SIMBG untuk mempercepat proses. Saat ini kita masuk ke dalam topik yang keempat, yaitu adalah pelayanan izin membangun bagi pemerintah daerah dalam otonomi daerah. Pembahasan ini sangat menarik. Mengapa? Karena dalam era otonomi daerah, kewenangan perizinan pembangunan berada di dalam pemerintahan daerah. Mengapa? Hal ini sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2014. Pemerintah daerah juga bertugas mengatur, mengurus, dan memberikan izin pembangunan untuk mempercepat pembangunan daerah dan meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Nah, teman-teman sekalian, selain itu, perizinan juga harus dilakukan secara transparan, efisien, dan berbasis prinsip good governance. Mengapa? Karena hal ini mendukung kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi daerah itu sendiri. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam topik yang terakhir ataupun topik yang kelima. Adapun judulnya yaitu adalah pembangunan proyek-proyek pemerintah. Nah, pada materi kali ini, proyek yang strategis nasional atau PSN melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BUMN untuk mendapat prioritas percepatan perizinan termasuk PPG. Proyek ini harus memenuhi standar teknis lingkungan dan perizinan operasional agar berjalan lancar tanpa hambatan hukum. Koordinasi antar instansi sangat penting. Mengapa? Hal ini untuk menghindari tumpang tindih dan memastikan kelancaran pelaksanaan. Selain itu, penundaan perizinan dapat menimbulkan beberapa kerugian besar bagi negara dan masyarakat itu sendiri. Baiklah teman-teman, saat ini kita masuk ke dalam sesi yang terakhir, yaitu adalah sesi kesimpulan. Nah, adapun kesimpulan dalam kelompok kali ini adalah perizinan di bidang bangunan harus melalui Persetujuan Bangunan Gedung atau PPG. Tujuannya adalah untuk memastikan bangunan itu sesuai dengan tata ruang dan standar teknis. Dalam era otonomi daerah, pemerintah daerah bertanggung jawab memberikan pelayanan perizinan yang cepat dan transparan. Nah, demikianlah penjelasan materi dari kelompok saya. Semoga benar dapat menerimanya. Mohon maaf sebesar-besarnya jika terjadi kesalahan banyak kata. Terima kasih.